Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu MU kembali menelan kekalahan memalukan setelah diperdaya oleh Manchester City dengan skor 0-3. Sementara Darwin Núñez menunjukkan tajinya setelah berhasil membawa Liverpool menang 3-0 atas Nottingham Forest. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League di mana Everton berhasil keluar dari zona degradasi usai mengandaskan perlawanan West Ham United dengan skor 0-1. Hasil berbeda justru diraih oleh Luton Town yang takluk 3-1 atas Aston Villa dan belum mampu keluar dari zona degradasi. Everton meraup poin penuh usai menaklukkan West Ham United dengan skor tipis 1-0. Dominic Calvert-Lewin menjadi satu-satunya pembeda lewat gol di menit ke-51. Kemenangan ini menjauhkan skuad The Toffees dari zona merah dengan mengemas 10 poin. Aston Villa kembali meraih hasil positif usai menumbangkan Luton Town dengan skor akhir 3-1. Ketika gol The Villa datang dari John McGinn, Moussa Diaby dan juga gol bunuh diri dari Tom Lockyer. Sedangkan satu gol balasan didapat dari gol bunuh diri dari Emiliano Martinez menjelang berakhirnya laga. Hasil ini membuat Aston Villa menempati posisi 5 klasemen dengan raihan 22 poin. Liverpool kembali meraup 3 poin penting setelah mengandaskan Nottingham Forest dengan skor 3-0. Bicara soal Liverpool nih, ada sang rival MU yang justru takluk atas Manchester City di Old Trafford dengan skor 0-3. Liverpool memetik poin di lanjutan Premier League usai tumbangkan Nottingham Forest dengan 3 gol tanpa balas. Diogo Jota, Darwin Núñez, dan Mohamed Salah menjadi aktor kemenangan di laga ini. Sebenarnya skuad The Reds bisa saja menutup kemenangan dengan skor 4-0. Namun gol Cody Gakpo di menit akhir dianulir oleh VAR setelah lebih dulu terjebak dalam posisi offside. Kemenangan ini membuat Liverpool bertengger di posisi 4 klasemen dengan torehan 23 poin. Manchester United takluk atas Manchester City dengan skor 0-3 dalam laga bertajuk Derby Manchester. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah berhasil mencetak 2 gol. Sedangkan 1 gol lainnya dilesakan lewat Phil Foden pada menit ke-80 pertandingan. Andre Onana sebenarnya tampil gemilang dengan mencatatkan beberapa penyelamatan, termasuk penyelamatan tandukan Erling Haaland di menit akhir babak pertama. Kekalahan telak ini membuat para penggemar meninggalkan Old Trafford lebih awal. Di sisi lain, Anthony juga terlihat emosi dengan menendang kaki Jeremy Doku. Erik ten Hag mengakui jika kekalahan ini merupakan kesalahannya karena membuat keputusan yang salah. Next, ada Isco yang menjadi penyelamat Real Betis dari hasil imbang setelah mampu mencetak gol di menit akhir pertandingan. Sedangkan Atletico Madrid berhasil menyalip Barcelona setelah mampu mengalahkan Deportivo Alaves dengan skor 2-1. Real Betis memetik kemenangan dramatis usai mengandaskan perlawanan Osasuna 2-1. Skuad Betikos Verdi Blancos unggul terlebih dahulu lewat Willian Jose. Namun Osasuna berhasil menyamakan kedudukan melalui Ruben Garcia. Beruntung gol menit akhir Isco di menit ke-94 mampu menyelamatkan Real Betis dari hasil imbang. Real Sociedad gagal meraup 3 poin setelah ditahan imbang sang tuan rumah Rayo Vallecano dengan skor 2-2. Kedua tim mengakhiri babak pertama dengan skor imbang 1-1. Masing-masing gol dari kedua tim dicetak lewat Abdul Munin dan Mikel Oyarzabal. Oyarzabal kembali mencetak gol kedua pada menit ke-66 yang berhasil dibalas oleh Babe di menit ke-91. Atletico Madrid meraih kemenangan di lanjutan La Liga usai taklukan Deportivo Alaves dengan skor 2-1. Kedua gol Los Rojiblancos dilesakan oleh Ricardo Riquelme dan juga Alvaro Morata. 1 gol balasan dari Alaves datang melalui Ander Guevara di penghujung babak kedua. Kemenangan ini membuat mereka menggeser Barcelona di posisi ketiga klasemen dengan mengemas 25 poin. Inter Milan berhasil mengamankan 3 poin usai menumbangkan AS Roma dengan skor 1-0. Hasil berbeda diraih oleh sang rival yaitu AC Milan yang justru gagal meraup 3 angka setelah ditahan imbang oleh Napoli dengan skor 2-2. Inter Milan berhasil meraih kemenangan saat menjamu AS Roma dengan skor tipis 1-0. Pertandingan ini berjalan cukup alot hingga menit ke-80 laga berjalan. Satu-satunya gol dilesakan oleh Marcus Thuram di menit ke-80 pertandingan. Dengan hasil ini, skuad Nerazzurri kembali naik ke posisi puncak klasemen dengan raihan 25 poin.
AC Milan gagal meraih poin penuh saat bermain imbang kontra Napoli dengan skor akhir 2-2. Skuad Rossoneri unggul 2 gol terlebih dulu melalui brace dari Olivier Giroud di babak pertama. Sayang keunggulan ini nggak mampu dipertahankan setelah Matteo Politano dan Giacomo Raspadori menyamakan kedudukan. AC Milan kini turun ke posisi 3 klasemen dengan raihan 22 poin. Paris Saint-Germain raih kemenangan penting usai mengalahkan Brest dengan skor 2-3. Gol-gol skuad Les Parisiens diciptakan oleh Warren Zaïre-Emery dan brace dari Kylian Mbappé. Sementara 2 gol balasan sempat datang melalui Steve Mounié dan Jeremy Ledawaron. Anak asuh Luis Enrique kini bercokol di posisi runner-up dengan mengemas 21 poin. Kita masuk ke kabar rumor nih guys, ada Manchester City yang akan menjual Calvin Phillips dengan bandrol harga mencapai 50 juta euro. Masih dari rumor transfer top Liga Inggris, ada juga Newcastle United yang membidik Ruben Neves di bursa transfer bulan Januari mendatang. Manchester City mematok bandrol Calvin Phillips harga 50 juta euro di bursa transfer musim dingin. Beberapa klub Premier League dan Serie A tertarik untuk memboyong sang pemain. Newcastle United, Liverpool, Aston Villa, dan Juventus disebut akan segera melepas penawaran. The Magpies sangat berhasrat merekrut Phillips untuk menggantikan Sandro Tonali. Newcastle United dirumorkan segera merekrut Ruben Neves di bulan Januari. Pemain Al Hilal ini dikabarkan sangat ingin kembali merumput di Liga Inggris. Neves juga sangat berhasrat merasakan atmosfer Liga Champions bersama The Magpies. Eddie Howe mengincar sang pemain untuk menambal posisi yang ditinggalkan oleh Sandro Tonali. Tottenham Hotspur tertarik mendatangkan Ko Itakura dari Borussia Mönchengladbach sebagai pengganti dari Eric Dier. Sedangkan Liverpool akan mengamankan jasa Andre Trindade dengan berhasil mengungguli sang rival Manchester United. Tottenham Hotspur masih tertarik mendatangkan Ko Itakura dari Borussia Mönchengladbach. Defender asal Jepang ini diincar untuk menambah kedalaman skuad The Lily Whites. Tottenham ingin mencari pengganti Eric Dier yang bakal segera hengkang. Itakura juga dapat dimainkan sebagai gelandang jangkar dalam skema Ange Postecoglou. Fulham berencana ingin mempertajam lini serang mereka dengan mendatangkan striker Housegol. Sergio Guirassy disebut cocok untuk mengisi sektor penyerangan The Cottagers. Pemain berusia 27 tahun itu tampil ganas bersama VfB Stuttgart dengan mencetak 14 gol. Hanya saja Fulham harus menebus klausul Guirassy sebesar 17 juta euro. Liverpool semakin serius memperkuat skuadnya dengan berencana mendatangkan Andre Trindade. Gelandang asal Brazil itu menjadi andalan Fluminense dengan telah bermain sebanyak 24 laga. Sementara itu Liverpool harus bergerak cepat mengingat Trindade juga menjadi incaran Manchester United. West Ham United berencana mendatangkan gelandang bertahan Juventus yaitu Manuel Locatelli. Pemain asal Italia itu diproyeksikan sebagai jenderal lini tengah menggantikan peran Declan Rice. Hanya saja The Hammers harus siap mengeluarkan budget sebesar 35 juta pound sterling. Berita selanjutnya, ada AC Milan yang tengah memantau Alex Grimaldo dari Bayer Leverkusen sebagai pelapis Theo Hernandez. Sementara di kabar penutup ada Erick Thohir yang membantah akan mengubah regulasi degradasi Liga 1 menjadi satu tim saja. AC Milan dilaporkan mengincar Alex Grimaldo untuk menambal sektor kiri pertahanan yang keropos. Defender asal Spanyol ini dinilai cocok menjadi pelapis Theo Hernandez. Grimaldo tampil apik dengan catatan 5 gol dan 5 assist bersama Bayer Leverkusen. Inter dan Juventus dinomorkan juga sedang memantau sang pemain. Paris Saint-Germain dikabarkan tertarik dengan performa Thierry Reinders di AC Milan. Gelandang keturunan Indonesia ini dianggap layak mengisi lini tengah Luis Enrique. Pihak Rossoneri dikabarkan mematok harga sang pemain senilai 40 juta euro. Namun Reinders nggak bakal dilepas dalam waktu dekat karena baru bergabung musim ini. Ben White memastikan dirinya nggak akan meninggalkan Arsenal pada musim panas nanti. Dilansir dari Sky Sport, dia akan menghargai kontraknya yang masih tersisa hingga 2026. Di sisi lain, hal ini menjawab keraguan Mikel Arteta yang khawatir akan ditinggal oleh White. Menurutnya, ex-Brighton itu punya peran penting dalam menjaga lini pertahanan The Gunners. Thomas Partey memberikan isyarat akan meninggalkan Arsenal di musim dingin mendatang.
Pemain asal Ghana itu dilaporkan gak puas dengan menit bermainnya bersama skuad The Gunners. Kedatangan Declan Rice menjadi faktor utama dirinya tergeser dari skuad utama. Mikel Arteta jarang memainkannya dengan kerap menaruh Partey sebagai penghangat bangku cadangan. Erick Thohir membantah akan mengubah format tim yang degradasi ke Liga 2 menjadi satu tim saja. Dia menegaskan kalau kompetisi yang teratur dan sehat akan melahirkan kualitas timnas yang kuat. Sebelumnya sempat beredar isu jika tim Liga 1 akan menambah menjadi 20 tim. Saat ini 3 tim terbawah seperti Arema FC, Persikabo, dan Bayangkara FC berpeluang terdegradasi. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari KMTS Surakarta. Calon Ballon d'Or nih Bellingham. Kalau menurut kalian guys, kira-kira Jude Bellingham bakal masuk ke nominasi Ballon d'Or di musim depan nggak? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.